Ya kami inginnya menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah, kekeluargaan, secara bijak. Begitu juga gugatan yang akan kita masukkan itu adalah gugatan permohonan perceraian. Kemungkinan kita akan daftarkan antara hari Rabu atau hari Kamis. Kondisinya justru kalau aku lihat klien kami Depresi ya, Bang? sedih ya. Iya. Dengan kondisi seperti ini, satu sisi dia tetap ingin bekerja, di satu sisi juga dia rindu dan memikirkan anak-anaknya. Di satu sisi juga dia mempunyai keputusan yang menurut kami itu sangat berat untuk menyelesaikan proses hukum yang harus dijalani, yang akan kami daftarkan. Pasti sedih lah, apalagi setelah saya lihat dari kemarin rilisnya. Ya itulah yang kemarin pada saat bertemu dengan saya, perasaan itu yang dikeluarkan itu sama. Jadi yang aku tahu dari pihakku ya, Ina sangat ingin mempertahankan rumah tangganya. Virgon sekarang sedang diuji, ya perlu dirangkul, jangan dipukul. Perlu diingatkan lagi, ya, Ina juga nasihatku kepada Ina kalau nonton ya, udah cukup aib-aib suami nggak usah disebar di media, sudahlah cerita yang baik-baik saja. Nah, soalnya nanti kan jadi baik. Tapi kalau kita cerita yang buruk-buruk, nanti keburukan tersebar kan, nanti kita menipu air di dulang yang basah muka kita sendiri, yang malu kita sendiri kan. Sebetulnya saya dari awal sebelum viral ini sudah mendengar curhatan dari Ina ya, dia minta dimediasi, dibantu untuk mendekati Virgon, cuman kan susah komunikasi kan. Dan sekarang kita udah komunikasi dua belah pihak, dan saya berharap sebetulnya ya media jadi juru damai gitu lah. Media mesti untuk kasihan kan, ujian rumah tangga tuh dari, aku rasa bukan hanya Virgon, semua orang juga pernah diuji dengan wanita, diuji dengan dunia kan. Kita baru saja chat semalam juga masih chatting. Ina masih pengen, intinya masih pengen dia menunggu Virgon pulang lah, menunggu Virgon jemput dia kembali baik lagi, bicara dari hati-hati. Cuman kan Bang Virgon pengen diurus ke pengadilan agama, pengen cepat-cepat aja selesai urusan. Mengenai permasalahan apa yang sudah disampaikan kemarin di klarifikasi di YouTube, saya tidak boleh menyampaikan, tapi intinya adalah dari klien kami tidak mau membuka ataupun juga mau menyampaikan permasalahan dari baik dari klien kami ataupun dari istri klien kami sekarang. Kita tidak mau sama-sama mengeluarkan atau membuka rahasia ataupun informasi yang tidak pantas kami sampaikan di teman-teman. Tapi yang pasti keputusan ini adalah keputusan yang terbaik dan sudah dibicarakan kepada keluarganya Mas Virgon sendiri, dan juga sudah didiskusikan kepada keluarga dan juga label. Intinya dia sudah bulat dan sudah yakin untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur perceraian dengan secara baik, dan juga dia berharap proses ini bisa segera diproses dan bisa selesai dengan baik. Makanya saya ditunjuk untuk menyelesaikan ini secara baik. Kalau permintaan maaf itu kan sudah lebih sudah menyampaikan secara ikhlas. Saya rasa dengan permintaan maaf itu sudah mau mewakili secara global permintaan maaf itu dengan tulus dan ikhlas. Kalau mengenai permasalahan di internal mereka, biar mereka menyelesaikan sendiri. Tapi menurut saya permintaan maaf itu kemarin sudah tulus dan dari hati yang paling dalam. Bahkan pada saat penyampaian saya lihat beliau juga sedih, cukup sedih. Jadi bukan karena memang dari hati yang paling dalam permintaan maaf itu. Ya secara tidak langsung kalau sudah melakukan permintaan maaf secara tulus, pemikiran saya sudah ke semuanya. Kan udah minta maaf, semua kesalahan dia udah minta maaf kemarin. Dia udah menyampaikan secara tulus, ikhlas, semua dia minta maaf atas apa yang udah terjadi. Dia udah salah. Kalau menurut saya tidak minta maafnya itu karena sudah terkadung malu, dan sudah orang seluruh Indonesia, mungkin seluruh, bukan hanya di Indonesia, tahu tentang aibnya. Itu yang menyebabkan dia tidak mau kemudian
apa ya, misalnya minta maaf dan sebagainya karena sudah sakit hati. Saya waktu itu bilang kalau sakit hati itu terjadi karena adanya aib yang diumbar, itu pasti tidak akan melihat masalah utama jadi masalah utama lagi. Sudah ketutup dengan rasa tidak nyaman, sakit hati dan sebagainya pada orang yang membuka aibnya itu. Sehingga keinginan untuk untuk berkomunikasi, untuk mencari titik terang dan sebagainya kalau menurut saya jadi nggak ada. Karena ya itu sudah merasa tidak nyaman lah dengan orang tersebut. Ya mungkin gini, kan waktu di dalam videonya Virgon juga dikatakan bahwa salah dia tidak menyelesaikan masalah itu dengan baik. Ya menyelesaikan masalah itu dengan baik mungkin mengatakan bahwa oke, saya tidak akan lagi berhubungan dengan kamu karena saya udah nggak nyaman dengan kamu, itu nggak dilakukan. Sehingga hal tersebut membuat istrinya nggak tahu cara berkomunikasi yang baik lagi dengan si suami, tidak tahu caranya menarik suami untuk bisa mau berkomunikasi. Mungkin setelah peristiwa itu ketahuan dan sebagainya, ditutup saluran komunikasi. Dampaknya adalah apa? Dampaknya adalah sehingga yang satu juga tidak bisa memberikan informasi yang baik lagi kepada suaminya juga. Nah, salah satu penyebab bahwa kenapa kemudian salah satu dia keluarkan di media sosial mungkin karena itu, tapi mungkin juga ada masalah yang lain. Tapi itu pun tetap salah. Karena begitu itu dibuka, sementara ini dia tahu suaminya bukan orang biasa, orang yang dikenal, itu berdampak kemana-mana dan sampai kan dampaknya kepada lagu dianggap tidak genuine, tidak seperti yang terkandung di dalam kalbu yang membuat ada sesuatu kebohongan dan sebagainya. Itu kan jadi dampaknya dalam. Nah, bagi orang ini mungkin hal yang sampai diinterpretasikan seperti itu membuat tidak nyaman dan juga membuat dia malu gitu. Untuk itu sepertinya jadi kayak udah patah arang, tidak mau lagi lakukan sesuatu untuk demi kebaikan rumah tangganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini diminta komentarin kasusnya itu ada public figure yang selingkuh. Bismillah, bahas dari mana dulu? Kabar baik buat korbannya dulu kali ya. Para istri yang diselingkuhi, kabar baiknya demi Allah, Tuhan kalian itu Tuhan yang maha baik. Maka iya betul pahit, tapi demi Allah kesedihan, kepahitannya sekecil apapun tidak akan Allah sia-siakan. Demi Allah bisa jadi derajat kalian lebih mulia nanti di sisi Allah, di surganya Allah. Demi Allah nanti bisa jadi yang paling mudah masuk surganya Allah justru kalian daripada wanita-wanita yang tidak diselingkuhi. Bukan berarti ngarep diselingkuhin ya, tapi ini menunjukkan saking baiknya Allah tuh nggak nyia-nyiain gitu sedikit pun kepahitan. Jadi bagi yang sedang diselingkuhi, yuk salah satu cara ngobatinnya jangan mikirin dari sudut pandang dunianya aja, sudut pandang akhiratnya bismillah, kalian amat sangat mulia di sisi Allah. Buat yang selingkuhnya, ya Allah maha adil lah ya, bukan hak manusia untuk menghakimi. Tapi kalau kata Quran surat 35, surat Fatir ayat 45, walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka ala dhuhriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau sekiranya Allah membalas setiap dosa itu kontan azabnya detik itu juga, maka tidak akan tersisa satu makhluk bernyawa pun di muka bumi. Berarti iya jahat, zolim yang selingkuh. Tapi kalau orang yang selingkuh itu nggak langsung mati detik itu juga, berarti Allah aja masih kasih dia kesempatan. Bismillah, doain aja. Mudah-mudahan suatu saat tobat dan benar-benar bisa bertakwa kepada Allah. Tugas kita yang ngelihat, jaga hati. Jangan sampai yang maksiat dia, yang dosa kita. Ya dia maksiat, dia pasti dapat dosa di sisi Allah. Tapi kadang kita nggak mampu jaga hati, bisa jadi malamnya dia tobat sejadi-jadinya dan bisa jadi Allah ampunin, saking maha baiknya Allah. Terus kita yang ngegibahin, yang maki-maki masih dapat dosa sampai bulan depan atau tahun depan hanya karena gagal menjaga hati, rugi banget ya. Oke, itu kezaliman. Tapi kabar baiknya kita punya Allah yang maha adil. Tugas kita dakwahi kalau kenal dekat. Kalau nggak kenal, doakan. Karena kalau doakan orang lain, malaikat doain hal yang sama buat kita. Yang terakhir, jaga hati tetap bersih. Sisanya ya sambil kita sama-sama yuk lah ningkatin takwa aja ke sisi Allah. Mudah-mudahan tidak tergelincir kepada sesuatu yang bisa jadi zolim. Ingat kalau misalkan kita nggak sayang sama diri kita dengan kita membiarkan diri kita bikin dosa, ingat sama orang-orang yang kita sayang lah. Kasihan sama anaknya, sama ibunya kalau masih ada ya.
karena alhamdulillah jangan sampai kenanya ke mereka. Barakallahu fikum, semoga Allah rahmati kita semua, sehat-sehat terus ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ingin pisah secara baik, secara bijak, kekeluargaan, hubungan masih baik. Jadi seandainya nanti pun anak bersama ibunya juga ada komunikasi yang baik agar klien kami selaku ayahnya itu bisa kapanpun diberi waktu untuk menjenguk anaknya. Karena kan seperti sudah disampaikan klien kami, dia akan bertanggung jawab untuk tumbuh kembang anaknya ke depan hari dan juga tidak memutus silaturahmi terhadap nggak ada ortogono gini. Dia intinya seperti saya bilang tadi, jadi bahwa dia mengikuti proses hukum dan mengikuti hukum yang berlaku. Jadi kalau misalnya memang ada harta bersama yang memang harus dibagi pun dia siap. Sesuai dengan porsinya ya, sesuai dengan porsinya harta. Seandainya ada harta bersama yang memang harus dibagi sesuai porsinya dia. Sementara kemarin aku belum bicara soal kesana, tapi yang pasti dengan ditunjuknya kami, saya akan mencoba komunikasi ke pihak sana karena kan tugas kita menyelesaikan ini dengan baik. Jangan sampai ada kesulitan bertemu atau kesulitan komunikasi, kan gimana pun juga anak-anak masih kecil. Jadi tugas kami ya kalau misalnya memang bisa komunikasi ke sana, misalnya memang sudah ada kuasa hukumnya, kami akan berkomunikasi dengan baik.